Selamat siang saudaraku, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi ilmu bersama Mas Andre. Tahu nggak sih? Nah, yang pada kesempatan ini untuk mengoperasikan kendaraan minibus Avanza. Kebetulan Avanza. Ya. Jadi seperti apa Mas Andre, tahu nggak sih untuk mengoperasikan kendaraan tersebut? Ya, baik, terima kasih Bapak Heri. Kali ini memang ada yang kita kendarai atau yang kita tumpangi saat ini adalah kendaraan tipe minibus keluaran merek Toyota dengan model Avanza tipe G tahun 2015. Pada kali ini memang ya, kalau untuk panel tampilan standar, kemudian masih bawaan dari Astra Toyota. Kemudian untuk mengoperasikannya masih sama, belum seperti yang kendaraan pada zaman di tahun-tahun ini, kita masih pakai kunci manual. Kemudian seperti biasa ya, kita hidupkan standar. Jangan lupa pastikan semuanya panel tadi dalam kondisi yang memang untuk pertama kali aman untuk dioperasikan. Yang utama adalah ketika parkir, pastikan untuk rem tangan masih tetap di atas posisinya. Kemudian ini yang vital, nggak kalah penting sekali, persneling harus tetap ada di tengah dan tidak dalam kondisi masuk gigi, masuk persneling artinya. Baru kemudian kita pastikan di panel, di speedometer kita hidupkan, kita lihat indikatornya apakah ada yang bermasalah terhadap ini. Kebetulan memang ada di sini. Baik, kita hidupkan dulu supaya nanti lebih tahu. Nah, di sini ada di panel kita dapat dilihat ada gambar pintu terbuka, artinya memang ada salah satu pintu yang tidak sempurna menutup. Ini juga perlu diwaspadai untuk pemula untuk memastikan keamanan berkendara. Kemudian ada yang warna merah lagi, itu ada tanda P, artinya kita masih dalam kondisi parkir, yang mana ini masih netral. Kemudian kondisi rem tangan masih belum diturunkan. Nah, kemudian setelah itu di tengah-tengah yang kuning ini, nah ini yang perlu jadi perhatian. Ini yang memang kebetulan saya membawa ini dalam kondisi belum terservis. Ada indikator tulisan ABS. ABS ini anti brake system, yang mana ada masalah di kondisi pengereman. Jadi bisa jadi nanti ketika dicek atau dibawa ke bengkel resmi atau bengkel terpercaya milik Anda, bisa nanti ditemukan entah kampas remnya atau ya sistem pengeremannya yang bermasalah. Tapi untuk saat ini ya, ini masih bisa tanggulangi. Tapi sesegera mungkin jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut. Untuk para pengguna ini harap jadi perhatian, karena vitalnya berkendara menggunakan kendaraan roda 4 adalah di sistem keamanannya. Kemudian untuk langkah pertamanya, karena ini yang saya bawa ini adalah kendaraan manual, minibus manual, dapatlah di panel persneling untuk pertama kali. Untuk pengoperasian persneling, di sini ada tulisan atau indikatornya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan retreat atau R. Nah, di sini cukup cukup navigatif, karena memang sudah diterangkan di dalam penggunaannya. Untuk arahannya, untuk yang pertama jangan lupa kita masih tetap di sini ya, kita belum jalan. Tapi untuk ininya, untuk perpindahannya, yang pasti kopling sebelah. Untuk pedal sebelah paling kiri itu adalah kopling. Kemudian tengah ini adalah rem, yang sebelah kanan sendiri ini adalah untuk gas. Jangan lupa untuk perpindahan gigi kita injak kopling agak setengah aja. Kalau di sini setelan saya sudah setengah untuk responsibilitas perpindahan lebih enak. Tapi masing-masing driver biasanya sih punya kemampuan sendiri-sendiri. Yang pertama, untuk pengoperasiannya kita selalu menggunakan gigi 1 untuk awalan, karena untuk traksi pertama memang harus menggunakan gigi 1 supaya tenaga mobil kita bisa berjalan dengan sewajarnya. Nah, ini bisa sampai nanti di
Speedo 20 km, harus segera dipindah. Baru ke gigi kedua ke belakang. Sudah selesai ya, atau ke tengah dulu, baru kita ke belakang. Upayakan senyaman mungkin memegang handle dari persneling ini sendiri, karena kebiasaan untuk pemula itu selalu begini. Jangan lupa kalau begini itu gitu ya, upayakan senyaman mungkin menggunakan jari, hingga nanti ya ketika sering berlatih pasti nanti akan memudahkan kita untuk mengendarai. Kedua ke belakang ini upayakan nanti kita bisa rasakan traksinya ketika di mesin sudah mengerang atau meraung di kilometer 40 biasanya, dan itu harus segera mungkin dipindahkan ke gigi atau persneling nomor transmisi yang ketiga. lebih ini ya, yang lebih ketiga. tinggi. Dua ya, tadi di posisi kedua, supaya tidak terlalu buru-buru dan kesannya memaksa. Pelan saja dorong ke depan, terus dorong ke depan, enteng ya. Tiga, seperti itu. Jadi ini maaf ini Mas Andre, tahu nggak sih gini, kalau satunya itu kan ke samping kiri mentok ke depan, mentok ke depan ya. Oh yang gitu pertama, ya. Yang pertama geser nih dulu mentok, baru ke depan. Jangan memaksa ya, karena ketika kita memaksa nanti akan biasanya salah pemula adalah tidak memperhatikan kehalusan dalam memindahkan gigi, sehingga nanti akan mengancam dari usia dari kalau bahasanya gigi nanas atau rotary yang ada di bawah transmisi ini. Gitu. Ini yang sering membuat kita tuh sering mengeluarkan dana tidak terduga untuk perbaikan atau akibat keawasan dari gigi nanas, kalau memang yang bahasa umum itu gigi nanasnya gitu. Yang pertama, kiri mentok, maju. Nah, ini sudah kita di level gigi 1. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Nah, ini ketika mobil berjalan, dilepaskan kopling perlahan, upayakan di kilometer 20 sudah dipindahkan ke gigi 2. Oh gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, sehingga perpindahannya secara cepat. Baik ya. Masih di kopling, langsung ke samping. Tangan posisikan masih menekan ke arah samping. Karena kalau tidak, sering terjadi begini, langsung begini. Nah, ini kita kesalahan pemula akan langsung naik ke gigi 4. Ini cukup mengganggu atau membahayakan. Yang pertama dari kondisinya kendaraan itu sendiri, karena dipaksa langsung torsi ke persneling 4, sedangkan kecepatan masih di level rendah. Kemudian untuk usia kendaraan sendiri nanti akan merusak yang namanya sistem gigi nanas tadi, itu perputaran persneling tadi. Jadi bisa dipastikan, jangan lupa dari gigi 1 sambil ditekan ke belakang dengan menggunakan kekuatan dari jari, tanggal jari ke belakang. Nah, ini akan tetap mempertahankan kita di posisi gigi 2. Ya kan? Gitu. Indikasinya dapat dilihat dari indikatornya adalah kepala masih ada di sisi sebelah kiri dan tidak senter ke tengah gitu. Gitu. Kemudian untuk perpindahan cepat ke gigi 3, tinggal dorong saja. Ini bagi yang sudah advance atau menengah itu begitu. Atau kalau mungkin yang lebih enak dari gigi 2 begini tadi yang saya tadi, tinggal ini ke depan menggunakan kekuatan dari untuk menahan sebelah kanan agar tidak lari ke kanan, menggunakan jempol, kemudian menggunakan jari manis. Nah, ini di tengah-tengah ini. Bisa aja, semuanya punya potensi untuk punya skill masing-masing. Tergantung bagaimana nanti kenyamanan Anda di kendaraan. Kemudian ketika nanti sudah di kecepatan tinggi, terutama di jalan tol, secepat mungkin pindahkan ke gigi 4. Tinggal tarik ke belakang saja. Lurus. Sangat mudah. Lurus. Oh gitu. Nah, kendaraan perlu diketahui ketika kendaraan sedang berjalan, orang akan banyak bertanya, nanti kalau saya salah masuk ke R, itu bisa terjadi nggak? Oh tidak. Kalau mobil sudah jalan, perpindahan gigi ketika ke belakang itu tidak akan pernah menjadi terjadi retreat, tidak ada. Retreat hanya terjadi ketika kita memang untuk parkir atau untuk itu baru. Dalam kondisi berhenti gitu.
Jadi kalau ini ya dia tidak otomatis tidak masuk Iya. ke R-nya tadi tuh Mas Betul Andre, sekali. tahu nggak kan gitu kan ya. Nah, terus gini, Iya, iya. oke baiklah, tadi kita sudah banyak sekali berbagi ilmu untuk mengendarai mobil minibus. Nah, ini baru awal ya untuk Baru apa awal. namanya, pengenalan bagaimana kita Perkenalan. berkenalan dengan mobil manual, karena Iya, 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 iya. yang sering terjadi untuk pemula ketika menggunakan mobil manual adalah kita selalu terjebak dengan apa namanya, bagaimana cara perpindahan gigi yang baik dan benar, Ya. yang pasti juga nyaman, karena paling tidak dasar yang kita harus miliki adalah satu skill berkendara yang aman. Iya, iya, iya. Karena pada hakikatnya Hmm. setiap kendaraan memiliki karakteristik masing-masing, terutama bagi Anda yang berniat membeli kendaraan second atau bekas, itu harus memiliki yang namanya pengetahuan tentang mesin. Jika memang Iya, iya, iya. jika memang tidak ada, saya sarankan untuk mencari orang yang terpercaya, dalam hal ini mekanik yang terpercaya, untuk mengecek semua kendaraan yang akan kita miliki nantinya. Karena ini kaitannya dengan satu, pengeluaran kita untuk merawat dan menggunakan sabuk keamanan, seat belt ketika berkendara. Kemudian pastikan semua kondisi kendaraan kita dalam kondisi yang prima, karena bagaimanapun juga kendaraan kita itu adalah media kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, untuk memindahkan kita ke satu tempat ke tempat lain dengan kondisi yang harapnya selalu selamat ya. Jadi jangan lupa itu. Terima kasih Mas Andre, tahu nggak sih, nah, kan seperti itu. Jadi terima kasih atas berbagi ilmunya. Semoga kita dapat gimana ya, dapat mempelajari Baik. daripada apa yang telah diterangkan oleh Mas Andre, tahu nggak sih, nah, seperti itu. Jadi terima kasih saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, keamanan berkendara, keselamatan. Terima kasih. Dan lengkapi kendaraan Anda dengan dokumen-dokumen yang berlaku. Iya. Terima kasih saudaraku. Stay safe riding, and Iya. be yourself. Ya seperti itu. Ya terima kasih. Salam dari kami, salam satu aspal. Semoga sehat selalu. Ya.